Kayaknya mayoritas anak-anak yang lahir tahun 80-an pasti belajar nyetir pertama kali dengan transmisi manual. Kalau mau dibahas sebetulnya ada dua alasan kenapa kita anak-anak yang lahir tahun 80-an itu mulai belajar nyetir dengan transmisi manual dulu. Pertama, dulu banyak orang tua kita yang bilang, belajar pakai yang susah dulu aja, yang ribet. Nanti pasti bisa sendiri kok nyetir yang matic-nya. Dan itulah yang kita lakukan. Dan nyatanya emang bener sih. Kita belajar pakai manual dan matic-nya ya langsung bisa aja gitu. Nggak butuh banyak adaptasi. Alasan kedua ya karena zaman dulu kita pertama kali belajar, transmisi otomatis itu belum se-mainstream hari ini. Saya pribadi nggak pernah membayangkan kalau sekarang mayoritas mobil yang beredar justru matic. Ya tapi anyway, itulah masa-masa indah di mana kita masih bisa berinteraksi dengan transmisi manual. Hari ini sayangnya transmisi manual udah nggak jadi pilihan yang masuk akal buat konsumen, terutama mereka yang emang tinggal di kota besar langganan macet. Dan dengan semakin berkembangnya teknologi, sekarang transmisi otomatis juga jadi sefleksibel manual. Makanya jadi banyak orang yang sekarang kayaknya lebih pilih sekalian pakai matic aja gitu. Secara global, preferensi orang-orang untuk memiliki dan mengendarai mobil manual mulai turun. Terkait preferensi kepemilikan mobil manual bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah setempat, kayak di Inggris. Pemerintah Inggris itu mencanangkan pelarangan penjualan mobil dengan pembakaran konvensional di tahun 2035 atau 2030 gitu ya. Ya sekitar tahun segitulah. Sedangkan semua mobil listrik yang kita tahu sekarang itu menggunakan transmisi matic. Ya emang bukan benar-benar transmisi sih, tapi pengoperasiannya sejauh ini dibuat mirip dengan transmisi matic. Jadi semakin kecil tuh alasan konsumen untuk memilih manual sebagai pilihan mobil mereka. Untuk konsumen muda yang baru akan belajar nyetir pun, ya jadi mereka akan lebih milih ya sekalian aja belajar matic, ngapain lagi ribet-ribet belajar manual. Hal ini sebetulnya udah tercermin dari angka market share-nya ya, perbandingan antara transmisi manual dengan transmisi matic. Untuk market Amerika aja, di tahun 2012 itu cuma ada 6,8% mobil manual di pasaran. Persentase ini terus turun ke angka 3,5% di 2018 dan akan terus turun ke 2,6% di tahun 2023. Gimana dengan Indonesia? Susah sih buat dapat statistiknya, tapi saya coba comot sana-sini dari berita yang ada dan coba simpulkan sendiri dengan ilmu sotoyologi saya. Untuk market Indonesia mungkin nggak selaras mengikuti tren global ya. Hal ini karena beberapa merek mobil di Indonesia punya model yang emang dirakit khusus untuk market lokal atau regional lah. Seperti mobil kelas LCGC masih menyediakan opsi transmisi manual. Dan terbukti, Honda dan Toyota sendiri bilang kalau di tahun 2019 kemarin, Honda menjual sekitar 65%-nya adalah mobil manual, sedangkan Toyota 55%-nya. Kalau diperhatikan kan keduanya memang punya model LCGC yang dirakit dalam negeri ya, dan punya opsi manual. Mobil LCGC manual itu juga punya harga yang lebih terjangkau daripada versi matic-nya. Selisihnya kadang bisa dibilang nggak murah untuk para target marketnya yang mungkin emang berkarakter price sensitive. Makanya penjualan populasi mobil manual di Indonesia mungkin nggak akan serupa dengan angka globalnya. Bisa aja turun, tapi mungkin penurunan grafiknya akan sedikit lebih smooth, lebih landai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau iseng nih exclude atau menyingkirkan kelas LCGC sebentar dari datanya, ada kemungkinan juga angka dan kesimpulannya akan berubah. Kenapa? Di luar versi LCGC, mayoritas model mobil yang dijual oleh pabrikan mobil Indonesia itu sudah mulai menyingkirkan atau menganaktirikan transmisi manual. Artinya bisa dibilang populasi atau kehadiran transmisi manual di pasar Indonesia itu masih eksis karena ketolong eksistensinya kelas LCGC. Ya cuma pilihannya sekarang jadi terbatas. Untuk yang mau mobil transmisi manual jadinya cuma bisa melirik mobil LCGC atau model yang lokal saja. Jadi transmisi manual di Indonesia itu kalau mau dibilang relatif aman karena adanya LCGC. Saya ingat di kisaran tahun sekitar akhir 90-an, awal 2000-an, kalau nggak salah transmisi matic itu masih banyak menimbulkan kekhawatiran lah, insecure. Untuk membeli mobil dengan pilihan transmisi matic masih harus berpikir berulang kali. Dan masih banyak merek mobil juga yang masih belum sepenuhnya pede untuk berjualan mobil matic.
Umumnya sebuah model akan ditawarkan dalam dua opsi transmisi, manual dan matic. Orang zaman dulu juga masih mengkhawatirkan fleksibilitas penggunaan transmisi matic untuk kendaraan harian. Salah satu contohnya, parkir netral, paralel. Ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar yang banyak dipikirkan oleh orang-orang zaman dulu saat mau memilih mobil matic. Ya jangankan dulu ya, orang zaman sekarang juga masih ada yang nggak tahu soal ini. Di beberapa kota kebutuhan lahan parkir yang terbatas kadang memaksa pengemudi mobil untuk memarkirkan mobilnya secara paralel. Dan ketika memarkirnya secara paralel, diharapkan mobil tersebut kan harus bisa didorong supaya bisa dipindah atau digeser oleh petugas parkirnya. Hal ini bahkan jadi lebih krusial lagi kalau parkir paralelnya ternyata menghalangi parkir mobil lainnya. Nah, dulu mobil matic itu kayaknya belum punya fitur shift lock seperti mobil-mobil sekarang. Jadi shift lock itu kira-kira fitur untuk menggeser stick transmisi dari posisi P ke posisi N. Buat yang belum tahu, jadi mobil matic itu umumnya tidak bisa dimatikan dan dicabut kuncinya kalau belum di posisi P. Dan kalau kuncinya sudah dicabut, umumnya transmisinya udah nggak bisa digeser ke N. Nah inilah gunanya fitur shift lock tersebut. Selain fitur shift lock, dulu transmisi matic juga nggak bisa diandalkan untuk mereka yang jiwanya sembalap gitu ya. Akselerasi matic kuno biasanya kurang bisa diandalkan. Tapi hari ini kita bisa lihat, hampir semua supercar yang lahir di hari ini menggunakan transmisi matic. Kemampuan transmisi matic untuk naik dan turun sekarang bisa dihitung dengan sepersekian detik. Bahkan secepat apapun respon kita, manusia, nggak akan bisa tuh menyamai kecepatan matic dalam mengganti gearnya. Dan salah satu kekhawatiran lain terkait transmisi matic adalah konsumsi bahan bakarnya. Ya emang sih, di banyak mobil transmisi maticnya itu punya efisiensi yang kalah dibandingkan manualnya. Ya tapi lagi-lagi, perkembangan teknologi hari ini bisa mendukung transmisi matic untuk punya efisiensi bahan bakar yang setara dengan LCGC. Walaupun nggak di semua mobil matic ya. Tapi untuk beberapa merek besar, bahkan bisa mengaplikasikan mesin 2000 cc turbo matic dengan konsumsi bahan bakar di tol hingga menyentuh 20 km per liter. Jadi untuk bilang kalau matic mah boros, ya udah nggak sepenuhnya valid juga sih. Nah, jadi untuk perkembangan teknologi, berbagai kelebihan yang cuma dipunya oleh manual, sekarang justru bisa disalip oleh matic. Makanya popularitas matic mungkin sekarang bisa dibilang makin berkembang. Tentunya hal ini belum memasukkan faktor lain kayak teknologi pendukung macam hill start assist, auto brake hold, dan sebagainya. Ataupun faktor kepraktisan untuk mereka yang banyak pakai mobilnya untuk komuter harian di lalu lintas yang dominan macet. Kedua faktor ini makin menyempurnakan alasan banyak orang lebih memilih menggunakan transmisi matic. Buat adik-adik yang baru lahir di atas tahun 2000-an, kalian harus tahu kalau dulu mobil itu punya transmisi berjenis manual. Ini adalah sebuah cara menyetir yang jauh berbeda dengan mobil-mobil matic yang ada hari ini. Sebuah cara yang akan membuat mobil apapun jadi lebih menyenangkan buat dikendarain. Saya pribadi terakhir kali menggunakan transmisi manual untuk harian itu sekitar tahun 2004 sampai 2006. Mobilnya pun sebenarnya nggak spesial, itu cuma Kijang kapsul LGX. Sebuah mobil kacang goreng yang kalau mau disamakan dengan mobil hari ini ya kira-kira kayak Avanza lah. Setelah tahun 2006 saya hampir selalu pakai mobil matic. Saya ingat dulu ketika saya nyetir Kijang LGX itu dengan transmisi manual, itu rasanya lebih interaktif gitu. Interaksi antara badan kita untuk tahu kapan harus memindahkan giginya sesuai kemauan, sesuai kebutuhan kita, itu rasanya interaktif gitu. Kita bisa kendalikan sendiri apakah mau menaikkan gigi saat RPM 2000 atau 4000, bebas, serah kita. Saya jadi ingat dengan konsep Jinba Itai yang diadopsi oleh Mazda dalam pengembangan mobilnya. Konsep Jinba Itai itu kira-kira artinya ketika seekor kuda dan penunggangnya menjadi satu kesatuan. Transmisi manual bisa menggambarkan itu. Fokus kita yang selalu siap dan sigap untuk memindahkan transmisi secara rutin bikin kita jadi lebih menyatu sama mobilnya. Seru lah. Coba deh, kalau kalian sekarang udah terbiasa nyetir matic, coba cari pinjaman mobil manual buat ya sebulan atau seminggu aja. Terus habis itu pindah lagi ke matic. Akan ada kemungkinan kalian ngerasa kalau kalian kayak
nggak terhubung atau nggak ada koneksi sama mobilnya. Beda dengan pas kalian nyetir mobil manual. Oh, speaking of seru, bahkan dulu saya pernah, ini konyol sih sebenarnya dan nggak pantas ditiru ya. Saya pernah nyetir mobil pulang malam minggu, hampir tengah malam, nyetir pulang ke rumah tanpa menginjak rem kecuali di lampu merah. Jadi saya hanya mengandalkan engine braking aja untuk deselerasi waktu itu. Dan itu seru banget. Itu cuma pakai Kijang LGX loh. Saya kangen sih jujur sama nyetir manual. Terakhir kali saya nyetir manual itu kalau nggak salah sekitar tahun 2014 atau 2016 gitu deh. Itu pun cuma 2-3 hari di Bali pakai mobil rental Avanza. Di situ saya ngerasa kayak, kangen juga ya. Dan saya ingat ngerasa enjoy banget nyetirnya padahal cuma Avanza doang gitu. Bukan Mazda Miata atau Toyota GT86. Bahkan saking kangennya, salah satu mimpi saya andai saya punya cukup uang, saya selalu mimpi mau punya mobil manual lagi. Belum tahu apa sih, tapi salah satunya kemungkinan Mitsubishi Galant V6 yang hiu bukan yang paus ya. Setidaknya itulah cara saya kelak merayakan sebuah pengalaman keberuntungan saya yang sempat memiliki kehormatan untuk pernah berkenalan dan berinteraksi dengan sebuah jenis transmisi yang menyenangkan. Oke, itulah tadi monolog saya terkait dengan kesenangan berkendara dengan transmisi manual. Yang saya harap saya akan punya kesempatan lagi untuk nyobain manual. Dan saya juga berharap pastinya kalian yang belum pernah nyetir manual akan dapat kesempatan itu. Nyobain itu. At least once in a lifetime. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.